Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bicara kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat, kita bersiwak. Kemudian apalagi bagi lelaki sunnah memakai sorban. Sorban itu bukan ustadz aja yang pakai, bukan kiai saja yang pakai, tapi memakai sorban itu adalah syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sunnah kayak sorban. Tuh, saya emang nggak punya sorban sholat. Jadi sholat pakai sorban sunnah. Gede pahalanya, tuh gede. Bagaimana pahalanya? Kata Kanjeng Nabi, rakaatani bi amamatin khairum min sab'ina rakaatan bil amal. Orang yang sholat 2 rakaat pakai sorban itu sama khairun min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat. Bagaimana ini, Pak? Pakai sorban pahalanya lebih besar 2 rakaat ngebandingkan 70 rakaat. Udah pakai sorban. Bagaimana sorbannya? Pakai sorbannya yang benar, yang sunnah. Pakai sorban itu bagaimana? Cara pakai sorban, ada sorban, ada amamah. Awas, ada lidah, ada amamah. Ada imamah tuh. Kalau imamah itu udeng-udeng. Itu sama, sunnah. Cuma ada fadilah, bagaimana? Sunnah khusus, nggak sembarangan. Jangan tukang lepet minimal, misalnya tukang pasek, udeng-udeng, ya, itu jadi imam lagi. Ya, padahal beres sholat botak lagi palanya, lotos lagi, pasek teman. Nah, awas, jangan sembarangan. Nah, ini bicara sunahnya, sorban minimal. Udah sorban tak pakai. Nah, ini sunahnya kalau mau begini selendangin sebelah kiri. Sholat sunah, ini niat pakai sorban, dapat ganjaran sunah. Atau sebelah kanan, cuma abdolnya sebelah kiri. Kenapa kiri? Sebab di sini ada ati nutupan, karena ati tujuannya supaya nggak keganggu setan. Nah, walaupun ada yang pakai kanan, silakan, itu mah yang penting pakai sorban. Terus keduanya, mana pakai sorban itu? Saya emang nggak pakai baju sorban, boleh pakai tali. Tali ini mah, misalnya sholat di rumah ini mah, waduh. Sorban lagi, ada tali plastik tak? Udah tahu, ini taruh di pundak begitu. Aku pakai pundak. Jadi ada sorban, jadi dapat ganjaran sunnah. Saya mau bukan tali plastik, saya mah benang nilon, benang layangan, sama itu. Jadi kita pakai sorban. Ya Allah, kubah kating babarinya, gampangnya kita pakai sorban. Enggak punya sorban kan, ada sorban hijau, pokoknya gue gitu ya. Atau bicara sunnahnya tetap aja. Jangan kayak lap dapur pakai gitu. Nah, ini lap dapur sama, yang penting selendang. Ini melap, yang penting lapnya bersih. Itu mau lap kek, mau celana kek, mau kudungan kek, mau sorban, emang sorban dan sebagainya. Terus atau tali benda, yang penting mah dicangklekin di pundak nih ya, pakai sorban jadi sunah. Tuh kayak kalau kain perempuan yang panjang tuh sorban bau. Iya, sama itu dah. Yang penting nyata pakai sorban jadi. Enggak dapat ganjaran. Enggak pakai sunah itu mah. Jadi kita ngelihatnya bukan bicara, kadang gitu sih, kita pakai sorban pamer gitu mah. Gitu tak pakai sorban pamer, padahal bicara kita sholat ini pakai sorban itu milik sunnah Rasul. Udah kebayang kita pakai sorbannya, bukan karena pengen dilihat oleh makmum, oleh orang lain, tapi kita pakai sorbannya adalah semata-mata ngambil pahala sunnah Rasul. Pakai, yang punya sorban pakai. Malu saya mah, kadang kita malu yang siapa coba? Iya, malu yang siapa? Takut dikatakan. Saya berkatin apa jelek gitu. Ustaz bukan ya, bukan sorban. Kita mah kadang ada begitunya tuh. Padahal mah ya Allah, padahal mah sorban mah bukan kiai, bukan sorban. Bukan ustaz. Nah, eta mah sunnah. Cuma tadi ada sorban ciri. Ini kalau ngomong nantilah kapan waktu bakal dibahas. Ada sorban ciri. Maksud sorban ciri itu
ada ulama-ulama yang punya makom pakai sorbannya punya diri. Itu ciri itu nggak boleh kita pakai. Kita mah hanya sebatas pakai sorbannya udah segitu. Tapi ketika kita nulat ini, nulat itu, kita nggak tahu dia mah makomnya di mana gitu misalnya. Kayak Abuya pakai kudang begitu, terus kita ikut-ikutan, awas ya kan. Lain lagi makomnya. Terus pakai udang-udang misalnya begitu, itu bagaimana? Sama itu juga. Udang-udang nggak sembarangan, yang punya makom. Nah, kayak udang-udang para wali songo kan, dia pakai udang-udang begitu, itu yang punya silsilah, yang punya ijazah. Ya tadi bini mah udah dijajahin saya mah, tadi bini mah bukan kabur, jadi udah dijajahin pakai udang-udang, cuma belum waktunya pakai udang-udang. Caranya mau kawer kanan, mau kawer kiri, nah, tapi tinggal makainya. Sebenarnya mah, maksudnya apa? Saya punya guru, langsung guru di hadapan saya. Cara makainya begitu. Habis ini mah itu mah bicara pakai udang. Terus yang boleh apa namanya kalau misalnya melalui media dan sebagainya, kemudian ngedownload, kemudian ngeliatin, ngikutin bisa, itu bagaimana? Itu mah lain lagi. Makanya ada bicara makom apa namanya? Ada bicara udah kita mah ambil pakai sorban dulu. Sorban begitu. Tak bicara pakai sorban. Jadi itu hukumnya sunat. Perempuan mah enggak. Perempuan mah kagak. Ya. Udah perempuan mah pakai mau pernah mau enggak ya itu mah pokoknya pakai terus pakai sorban itu boleh begitu. Kalau sholat sorban itu pakai sorban. Maaf. Kalau sholat laki-laki ini mah. Kalau perempuan mah udah perempuan mah di mana sholat sorga. Jangan mikirin pakai sorban pakai apa perempuan mah. Yang penting perempuan mah sholat sorga udah. Terima waktu. Pakai sorban itu begitu. Jadi kalau misalnya ini tinggal gini. Jadi ini sunnah udah. Saya mah bosan begitu. Ini bikin segitiga begini. Ini sunnah. Begini sunnah pakai sorban begini. Nah, bukan boleh sunnah pakai sorban begini. Kalau nggak begini, bikin segi 4. Sholat ini kalau mau sholat ini mah. Iya. Tadi 2, yang ketiga ini begini, bikin segi 4. Temuin belakangnya. Itu. Ini masih sunnah. Yang makruh adalah begini. Yang makruh lagi sholat ini mah, ini makruh. Ya. Kalau lagi sholat, kalau di luar sholat mah nggak apa-apa begini mah. Kayak kori begini buat apa? Lap muka tuh atau nggak apa-apa. Di luar sholat, nah ini kalau di sholat, ini sunnahnya, ini begini makruh. Terus ada yang begini sama makruh. Makro begini, terus kalau begini bagaimana nih, makro enggak? Terus segitiga belakang, udah, itu kan. Atau kalau segitiga, boleh ke depanin, boleh. Sorban. Nah, ini bisa ini di belakangnya gitu. Ini masih sunat, boleh. Cara pakai sorban. Begini sunnah, kalau segitiga begini lagi sunnah. Tapi kalau sebelah doang makruh. Ini malah kalau sholat ini mah. Kalau luar sholat mau bagaimana ya silakan, mau dibengket buka silakan. Di luar sholat bah itu mukanya bukan. Iya begitu. Bicara pakai sholat. Iya itu bicara makom. Orang yang punya martabat itu nggak sembarangan. Kita nggak bisa nulat itu. Kayak begini nih, kayak gini tuh, terus gini, apa ini tarik sini. Itu kan kayak adat orang Arab, tapi ini sebenarnya bicara makom. Kayak bikluti begini, itu bicara makomnya itu bukan kepengen nafsu, bukan itu makom, bukan nafsu begitu. Kalau kita kan rata-rata nafsu kita mah, pengen dilihat orang hebat begitu. Kenapa itu dudung begitu? Biar kayak Abuya begitu. Ya itu deh nggak boleh. Sabunya bisa jatuh ke haram kalau bicara martabat. Kita doang Jadi kita mau udah ngambil yang sunnah pakai sorban.
Nah di luar itu mah begini silahkan udah bebas. Itulah para bapak. Allahu Allah